Seni rajah atau tato telah dikenal sedari ribuan tahun silam. Mulanya banyak suku di sekujur dunia seperti Indian, Maori, Polinesia, Jepang, dan Mentawai merajah tubuh sebagai tanda pangkat, status sosial, identitas suku hingga sebagai penanda tingkat kedewasaan seseorang. Di era modern, tato lebih dipandang sebagai keindahan produk seni, bukan lagi simbol maskulinitas dan keberanian. Dari situ lantas tak cuma lelaki yang merajah tubuh, perempuan bertato permanen membanyak. Tato membawa si pemiliknya merasa keren dan gaya. Kalau aku sih lebih buat ke fashion ya. Soalnya kan lebih kelihatan cewek tuh, seksi nih, cakep nih gitu. Kelihatannya unik. Kan jarang tuh, kalau cewek-cewek seksi kan banyak, cuman cewek yang ditato kan jarang. Jadi kayaknya keren aja buat jadinya langka deh. Kebanyakan di dada depan ya sama di punggung. Ya, jadi kalau masih di bagian-bagian yang kelihatan tangan atau kaki masih takut sama keluarga. Kalau aku sih sukanya bunga-bunga, kan feminim. Jadi tuh lo ditato tuh cuman tuh lo tuh cantik gimana, jadi kesannya natural juga, cewek-ceweknya jadi lucu aja. Perempuan macam Yesi mengenal tato dari kongko-kongko pergaulan. Waktu itu aku kan DO sekolah terus aku ngumpul-ngumpul sama temen, namanya anak muda ya, ngumpul-ngumpul gitu. Terus teman aku salah satu ada tukang tato, cobain nggak? Coba doang pertamanya, kagak ada niat sama sekali ya kan. Jadi deh coba pertama nyoba malah di dada kiri, gila. Dada sebelah payudara gitu, ya di dada sebelah kiri. Soalnya kan ini nge-full ya sampai bawah, tuh. Jadinya ya udah sakit juga sih waktu pertama bikin. Cuman jadi nggak kaget lagi kan, langsung diajarnya bagian yang sakit. Jadi ini sakitnya begini gitu. Banyak nggak apa-apa ya kan, tapi seenggaknya tuh bagus lah, model-modelnya bagus, lumayan gitu. Jadi kan masih kelihatan cantiknya. Kan kalau cowok kan ya gitu, namanya cowok kan nggak mikirin ya. Yang penting gue seni kan, kalau cewek kan harus ada sisi beauty-nya juga lah, cantiknya. Iya. Hai bro. Halo. Kamu kenapa nih? Ini gambar mikrofon. Dari coba-coba jadi ketagihan. Soal gambar yang dirajahkan, kaum perempuan tak melupa sisi femininitasnya. Karena emang seneng, jadi kan sering di temporari. Terus temen sering chain lah, bilang yang asli dong gitu kan, malu-maluin aja gitu lah. Terus sakit nggak ya gitu kan. Terus nyoba di Bali tuh pertama kali, nyoba sama teman. Terus di leher sini bintang, tapi nggak gitu sakit ya, nggak seperti yang dibayangin kan, kayak gigit semut tapi banyak. Bintang 1, 2, 3, 4, 6 lah, ada 6. Nah itu temanya apa aja? Gimana aja dan apa aja sih? Bintang di leher sini, terus yang sini ada mawar hitam, terus ini sakura, terus ini ada apa nih, emang sepatu ya, ini Black Angel, terus ini Stripty. lucu. Tato sebagai sebentuk produk seni rasanya tiada lagi perlu diperdebatkan. Pro kontra yang masih tersisa tinggal pada jenisnya, tato permanen atau temporer. Terlebih lagi kita ini negara timur yang masih adatnya itu kental sekali.
seperti ini tuh masih tabu di masyarakat gitu, di masyarakat apalagi mayoritas kita negaranya muslim. Apabila kita melihat seperti itu, yang ada juga bukannya kita keren tapi serem gitu. Apalagi kalau sudah melampaui batas itu tidak sesuai porsi gitu. Kalau saya sih tato itu memang seni ya, seni itu nggak ada batasnya. Cuma kalau untuk saya pribadi sih, kalau sampai yang sudah sampai ke tangan-tangan kan sekarang banyak tuh ya sampai ke sini-sini. Kalau seperti kayak sih kurang gitu karena ya orang sih berbeda-beda. Cuma kalau untuk saya pribadi kurang suka gitu karena menurut agama saya apabila bertato itu beribadahnya tidak diterima. Lepas dari urusan setuju dan tak, kaum perempuan yang kepincut tato kian banyak. Seorang Mizu misalnya, Mizu mulai bertato ria sedari masih berseragam sekolah putih abu-abu. Setelah itu, tato makin meraja di tubuhnya. Mulai ditato sekitar umur 17. Itu masih sekolah nih. Sekolah, masih sekolah cuman di bagian yang tertutup kan, kalau sekolah kan nggak kelihatan. Kalau di punggung gitu. Di sekolahan juga ada yang udah punya tato, jadi kan kadang-kadang kalau misalnya lagi olahraga atau apa kan, kita ganti baju, lagi olahraga terus dilihat kan, lu permanen atau enggak nih gitu kan. Oh kok lu udah bikin sih, ntar kalau ketahuan gimana nih sama guru atau gimana. Katanya enggak lah kan ketutupan, ya enggak lah kan ini. Akhirnya pas liburan, pas lagi pulang ke Lampung, ya udah akhirnya beraniin diri untuk bikin. Nambah sih banyak ya, di kaki, di betis kiri, di lengan sih, di lengan sini, ya pokoknya tahap-tahap deh, di kaki, di lengan, di paha, di betis, gitu di atas ini tempurung kaki gitu. Biarin aja lah, emang anaknya mereka udah pada bener. Udahlah, ini aja urusin aja diri sendiri dulu. Emang kalau belum bener ya udah, jangan ngurusin orang lain. Rajah atau tato datang dari bahasa Tahiti, tato yang artinya menandakan sesuatu. Tato dibuat dengan memasukkan pigmen atau zat warna ke dalam kulit. Dulu tato dibubuhkan dengan memakai duri atau tulang yang ditajamkan. Di era modern, seniman tato menggunakan mesin canggih, meski tak lantas menghilangkan rasa sakitnya. Justru banyak penggila tato kemudian merindu rasa perih saat jarum menusuk kulit itu. Dibilang sakit sih ya sakit. Justru sakitnya itu yang bikin pengen lagi nih gitu. Pengen lagi nih paling gitu. Jadi pengen ngerasain rasanya jarum tato itu lagi gitu. Sakit jujur sakit. Cuman kan di situ uniknya, lo mau keren tuh harus ada usaha ya. Nggak bisa lo instan gini aja. Lo mau bagus, ya lo sakit dulu lah. Nggak bisa langsung lo asal-asalan aja. Di balik gambar tato yang dibanggakan pemiliknya ada sederet syarat dan pantangan saat akan menato diri. Istirahat cukup dan larangan mabuk di antaranya. Jujur waktu pertama bikin emang aku lagi posisinya sama anak-anak, sama teman-teman tuh lagi posisi minum. Namanya masih umur 16 tahun, waktu itu pertama bikin kan masih bandel-bandelnya ya, masih mau nyobain ini apa sih gini-gini. Jadi pas posisi minum tuh udah iseng-iseng aja coba. Nah di situ aku sambil minum, ternyata emang nggak bisa ya. Kalau nato sambil minum tuh emang nggak boleh, tintanya tuh nggak masuk jadinya ke badan. Percuma lo sakit doang, tinta lo tuh nggak nempel. Kalau aku sih nggak pakai apa-apa ya, jadi ya udah rasain aja gitu, maksudnya panasnya, perihnya gitu ya, rasain aja, nggak pernah pakai yang macem-macem atau minum obat apa ya, mungkin paling mentok antibiotik. Justru kalau mabuk itu, istilahnya gambarnya pun jelek,
Terus di badan kitanya pun setelah selesai bikin tatonya tuh badan kita juga jadi nggak enak gitu. Oh gitu. Kenapa bisa gitu? Nggak tahu ya, mungkin karena alkoholnya itu kan mungkin pas waktu digambar itu ada alkoholnya, apa kitanya alkohol atau gimana, terus pas setelah itu kan kita sadar badan kita sehat malah lebih nyeri, malah lebih sakit mungkin. Tidur cukup 8 jam, terus makan cukup, minum cukup lah pokoknya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang mabok dulu atau kita ngapain dulu, kalau bagi sih enggak. Karena kalau teman-teman aku yang suka nato aku bilang nggak boleh, minum pun dibilang enggak. Jangan alkohol, jangan sih. Itu soalnya dia darah lebih cepat keluarnya. Soalnya suhu badan kan panas dia. Jadinya kalau misalnya minum alkohol dulu atau sesuatu itu ntar bisa berdarah. Yesi, Lianka, Mizu, dan anak muda masa kini lainnya boleh punya prinsip tak ambil peduli dengan segala omongan orang lain tentang tato di badan mereka. Namun mereka sejatinya tak bisa menghindar sepenuhnya. Sama nyokap ketahuan. Itu apa gitu? Ini temporer kok gitu. Cuma 3 bulan. Saya kan nyokap kan juga adalah nyantai aja 3 bulan kok anak gue bukan permanen. Pas 3 bulan ditanya lagi, kok nggak hilang-hilang sih kan kata dia gitu. Ya udah mau ngomong apa lagi kan, masa temporer 6 bulan kan jadi kan udahlah ketahuan aja tuh. Oh, udah diomel-omel dia habis. Iya, dijutekin tiap hari nggak dikasih uang jajan. Sedih banget. Cuman kalau ada tetangga, ya kan kita hidupnya kan bermasyarakat ya, pasti ngomong lah sono sini ngomong gitu. Diomongin ya, cuman kan kadang-kadang nyokap juga bilang, emang diomongin mulu sama tetangga gitu. Biarin aja lah, emang anaknya mereka udah pada bener. Udahlah, ini aja urusin aja diri sendiri dulu. Emang kalau belum bener ya udah jangan ngurusin orang lain. Kalau di jalan sih, ya agak risih. Soalnya kan orang kan ada yang mandang tato itu gimana, ada yang masih kuno, ada yang masih gimana gitu kan, ih gitu kan, kayaknya kayak ngelihat hantu atau ngeliat monster gitu kan, kayaknya ih gitu. Tapi biasa aja sih. Mama tahu, papa next belakangan. Ya apa ya? Mama sih orangnya nggak yang harus gini gitu. Menurut kliennya baik ya baik gitu ya. Ya nggak terlalu celet banget sih. Paling papa juga nggak terlalu celet gitu. Nggak yang jangan atau apa, nggak ada sih. Mungkin karena udah ngerasa ya kita mau profesional aja sebagai customer dan peseni gitu ya, jadi nggak gimana sih, kan nggak dibuka semua, jadi kan ini juga kan nggak sampai bawah, jadi kita pakai kemben gitu sebatas ininya aja, sebatas tatonya aja gitu. Seni disebut-sebut tak punya batas, pun dengan seni tato atau raja. Letak gambar tato di tubuh perempuan juga kian di mana-mana, bahkan sudah menjamah tempat yang intim. Soal pembuatnya, seniman tato lelaki tak jadi urusan besar. Kalau ngaca gitu atau gimana kayaknya polos banget gitu. Jadi ya pengen aja sih, maksudnya biar ngisi, biar nggak polos gitu. Apa itu tata dari? Kalau yang di dada ini apa ya? Kepala Buddha gitu. Realis. Yang nato ada temen juga sih. Iya. Mungkin karena udah ngerasa ya kita mau profesional aja sebagai customer dan peseni gitu ya. Jadi nggak gimana-gimana sih. Kan nggak dibuka semua. Jadi kan ini juga kan nggak sampai bawah. Jadi kita pakai kemben gitu. Sebatas ininya aja, sebatas tatonya aja gitu. Aku ngerasa cantik aja jadinya.
Tapi itu buat diri aku sendiri, sama mungkin nanti buat suami aku kelak deh. Kan liatnya kan berdua doang, kagak rame-rame diliatin gitu. Para perempuan penyuka tato juga paham betapa tato, apalagi pemiliknya perempuan, masih menyisakan stigma miring. Karenanya mereka nyaman jika bergaul dengan sesama kaum bertato, bahkan sampai ke urusan menimbang jodoh. Kalau aku suka ya, soalnya kan namanya orang tua ya, nanti kan kalau mertua ya, misalkan aku udah punya hubungan serius sama orang, cewek lo bertato ya gini. Ntar pasti, cewek nggak bener tuh gini kan. Kan kalau kita sama yang bertato juga kan, pasti mikirnya gini, anakku juga kok kayak gini. Apa salahnya anak orang juga kayak gitu ya kan, diterima jadinya, maksudnya nggak ada kendala sama keluarganya gitu. Kalau aku lebih mikir ke situ. Soalnya kalau yang baik-baik kan rata-rata, cewek kayak gitu aja lo mau gitu. Jadi kan namanya ibu-ibu ya kuno, jadul. Soalnya biar sama lah, istilahnya hobinya sama. Jadi kalau misalkan aku pengen nato, sama dia diizinin, dia juga mau nato, sama aku diizinin gitu. Jadi biar sama-sama aja sih. Menebar tato di sekujur badan. Adakah mereka para perempuan bertato ini merasa sudah mantap memilih? Kalau ada rezekinya sih ya dihapus. Cuman kan tahu sendiri buat harga ngapus tato. Tatonya sih nggak seberapa, ngapusnya itu yang benar-benar mahal ya. Nggak cukup uang 10 jutaan kalau buat ngapus tato ya. Mau jadi kanvas nggak? Aku bayar. Nggak bisa. Soalnya kan berarti tato seumur hidup ya, nggak bisa sembarangan gitu aja. Lebih mikir ke situnya sih. Di suatu saat tuh pasti bakal nyesel sama semua ini. Beneran, bukannya saya seneng apa gimana, sekarang mungkin seneng, tapi suatu saat pasti bakal ada nyeselnya semua ini.